hak asasi manusia pertama kali muncul di Inggris sekitar abad 17 yang dipelopori oleh John Locke. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang autentik, sesuatu yang natural, dan sesuatu yang eksistensi pada diri manusia itu sendiri. Kalau kita kaji secara fundamental, hak asasi manusia adalah sesuatu gerakan atau pencapaian pada prinsip kesetaraan, bahwa setiap manusia itu memiliki hak yang sama, memiliki akses yang sama, memiliki pencapaian untuk mendapat perlindungan dan penghormatan yang sama di hadapan hukum maupun di hadapan institusi manapun. Untuk itu, negara wajib melindungi hak tersebut dan menghormati hak tersebut. Bahkan bukan untuk negara sendiri, yaitu untuk setiap masyarakat. Dalam sejarahnya, hak asasi manusia mengalami tradisi yang sangat dinamis, yaitu ketika raja-raja di Inggris cenderung bertindak untuk mempertahankan absolutisme dalam bentuk monarki absolut misalnya. Akan tetapi terjadi tradisi intelektual di sana, sehingga gerakan kesetaraan itu muncul pertama kali di Inggris. Selain itu, Inggris juga melahirkan konstitusional pertama kali di dunia yang dibentuk oleh parlemennya. Jadi produk dari John Locke itu sendiri bukan hanya tentang hak asasi manusia, akan tetapi tentang trias politika, termasuk parlemen itu sendiri. Setelah hal itu berlanjut, kemudian Montesquieu yang belajar banyak oleh John Rawls tentang John Rawls mengenai prinsip-prinsip kesetaraan, mempelopori Robespierre yang ada di Prancis pada saat itu, sehingga terjadilah revolusi Prancis sekitar 1789 yang dipelopori oleh Robespierre dengan landasan slogan yaitu egalitarianisme, liberté, dan fraternité. Egalitarian artinya kesetaraan, liberté artinya kebebasan, dan fraternité artinya adalah persaudaraan. Dari revolusi itu menggemparkan seluruh pemerintahan yang bersifat absolutisme, sehingga terjadilah gerakan sosialis gitu, terjadilah gerakan Mao Zedong di Cina, terjadi gerakan Leninisme di Rusia, terjadi gerakan George Washington di Amerika, kemudian mempengaruhi mendobrak imperialisme yang terjadi di dunia pada saat itu. Prancis adalah gerbang utama untuk pencapaian kesetaraan yang sifatnya modernitas gitu. Selain itu, kembali ke soal hak asasi manusia tadi, cenderung dalam dunia perdebatan intelektual terjadi perputaran retorika yang sangat keliru gitu. Tidak bisa membedakan mana kebebasan yang sifatnya individu dan mana kebebasan yang sifatnya institusional atau negara gitu. Kebebasan individu adalah sesuatu kebebasan yang absolut
Nah, itu prinsipnya libertarian gitu, atau libertarianism. Kalau kita baca Immanuel Kant itu sangat kompatibel banget di teori libertarian karena emang dia yang ciptakan gitu kan. Dia mengatakan bahwa manusia memiliki sifat alami dan tidak kebahagiaan itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk negara itu sendiri. Dan sementara gimana sih kok bisa gitu terjadi pemisahan antara hak individu dan sesuatu hak yang dibentuk oleh negara gitu. Jadi dalam kehidupan bersosial gitu, mereka menjadikan sebuah kesepakatan hingga membentuk hukum itu sendiri, membentuk hak mereka itu sendiri dalam suatu negara gitu. Akan tetapi tidak terjadi kesempurnaan yang sangat tinggi dalam hak itu sendiri. Maka terjadilah tuntutan-tuntutan hak yang alami itu tadi supaya dimasukkan ke dalam institusi itu tadi. Jadi kalau kita kembali ke materi yang tadi, hak yang sifatnya freedom itu adalah absolut, sementara liberty atau liberty itu tadi masih bisa dipersoalkan dan masih bisa diubah berdasarkan absolutis, berdasarkan maksudnya perubahan itu bisa berubah ketika disepakati oleh masing-masing individu tadi gitu. Kalau di Indonesia seringkali permasalahan hak asasi manusia itu menjadi hal yang sifatnya menjadi hal yang tidak disadari gitu. Salah satunya tentang homoseksual gitu kan. Kalau di dalam prinsip libertarian itu tadi, seorang homoseksual selalu berlindung pada hak itu tadi gitu, bahwa dia mengaku bahwa ini loh absolutisme dalam diri kami gitu, ini loh hak kami, yaitu hak untuk menginginkan orientasi seksual yang bebas gitu. Tapi akan tetapi hal itu tidak mungkin dibawa di Indonesia karena di Indonesia sangat menganut sistem hukum yang normatif gitu. Tak perlu kita buka teknis hukumnya secara spesifik gitu. Cukup kita pahami mengapa homoseksual itu dilarang gitu kan. Bagi saya, sila pertama menjelaskan bahwa believe in God artinya percaya kepada Tuhan. Ketika kita mempercayai Tuhan, artinya kita memiliki agama gitu. Ketika kita memiliki agama, artinya kita memiliki kitab suci. Dan ketika kita mempelajari kitab suci, kita didoktrin oleh kitab suci itu untuk melakukan orientasi seksual yang sifatnya hetero, bukan homo gitu. Dan normativitas itu yang menjadi penghalang kesempurnaan tertinggi dari HAM itu tadi. Dan itu yang membuat kaum homoseksual menuntut bahwa kami punya hak yang ontologis gitu, tolong jangan diintervensi gitu. Akan tetapi itulah normativitas yang bersifat teologi tapi berlindung pada konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.